Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video ini dengan saya Denny Susanto, dosen pengampu mata kuliah ekologi. Nah, di sini kita akan menggunakan media asinkronus, jadi kita tidak bertemu secara langsung, tetapi menggunakan media video ini. Saya harap teman-teman bisa menonton video ini dan mengambil beberapa materi yang bisa menjadi bekal untuk kompetensi teman-teman di mata kuliah ekologi hutan. Hutan merupakan sekumpulan pohon, berbagai jenis pohon, bisa sejenis, bisa banyak jenis, yang membentuk iklim mikro yang berbeda yang ada di luar hutan maupun di dalam hutan. Jadi luar hutan maupun di dalam hutan bedanya nanti iklim mikronya akan berbeda seperti itu. Oke, terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh pohon untuk tumbuh, seperti yang kita tahu bahwasanya pohon itu merupakan makhluk hidup seperti halnya dengan manusia. Kalau manusia perlu air, pohon juga perlu air. Manusia perlu nasi, tapi berbeda, pohon tidak perlu nasi, sedangkan pohon memerlukan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan meninggi maupun membesar. Seperti yang kita tahu bahwasanya di sini merupakan hutan atau ruang terbuka hijau milik UGM di kawasan lembah, yaitu Wisdom Park. Nah, di sini ada berbagai jenis pohon, ada yang besar maupun ada yang kecil. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pohon yang besar pasti makanya butuh unsur hara yang banyak, sedangkan pohon yang kecil unsur haranya yang dibutuhkan sedikit. Nah, jadi pohon tumbuh yang memerlukan unsur hara yang bisa kita pelajari lagi di pelajaran ini. Unsur hara merupakan unsur yang dibutuhkan oleh pohon untuk tumbuh. Seperti halnya manusia, kalau manusia memerlukan makanan pokok seperti nasi, roti, kalau orang timur memerlukan sagu, kalau pohon itu memerlukan unsur hara untuk tumbuh. Nah, banyak tuh berbagai makanan yang diperlukan untuk pohon selain air. Nah, untuk unsur hara, perbedaan antara unsur hara mikro dan makro itu seperti halnya namanya saja, kita bisa langsung mengerti bahwasanya unsur hara makro merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh pohon itu sendiri. Sedangkan unsur hara mikro, unsur hara yang tidak terlalu dibutuhkan untuk pohon untuk berkembang biak. Nah, di sini unsur hara makro ini sangat penting dibutuhkan pohon, seperti halnya makanan pokok pada manusia. Kalau manusia memerlukan nasi, pohon itu memerlukan unsur hara makro seperti halnya kalsium, kalium, sedangkan dari udara ada oksigen, ada karbon dan lain sebagainya. Sedangkan unsur hara mikro itu sendiri unsur hara yang memang selingan, jadi tidak terlalu penting untuk pohon, tapi juga dibutuhkan oleh pohon. Seperti halnya manusia, kalau manusia memerlukan cemilan seperti kacang, seperti halnya snack-snack di Indomaret. Tapi kalau pohon yang memerlukan unsur hara mikro seperti zat besi, seng untuk memperkaya makanan di dalam pohon itu sendiri. Siklus hara tertutup dan siklus hara terbuka ini
merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu hutan yang berkaitan dengan proses unsur hara itu sendiri. Nah, seperti halnya tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya unsur hara ini kan memang sangat dibutuhkan untuk pohon untuk tumbuh. Nah, di sini seperti halnya unsur hara, unsur hara itu kan tadi ada yang unsur hara dari udara maupun unsur hara dari tanah. Kalau dari udara ya seperti karbon, seperti nitrogen dan lain sebagainya. Sedangkan kalau unsur hara dari tanah itu ada kalsium, ada magnesium dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita pilah lagi bahwasanya unsur hara itu kan datang secara alami. Jadi ada proses dari hujan membawa unsur-unsur hara makro yang sangat penting. Nah, di sini unsur hara itu bisa langsung hilang maupun bisa berputar secara alami. Contoh halnya di dalam hutan. Unsur hara yang dibawa oleh hujan akan tertampung pada tajuk pohon. Tajuk itu ya daun pada pohon akan tertampung di situ, terus dibawa oleh aliran hujan itu ke batang, namanya stem flow, ke batang, terus habis itu ke tanah. Nah, di sini kalau di hutan yang baik pasti ada beberapa tumpukan daun-daun yang jatuh. Nah, itu merupakan tumpukan untuk menyerap unsur hara secara alami. Jadi ketika seresahnya yang kita sebut itu daun-daun yang jatuh itu semakin tebal, maka hara yang jatuh dari batang itu akan terserap secara alami di daun-daun yang jatuh itu. Terus ada proses namanya dekomposisi, jadi dilakukan oleh hewan-hewan tak kasat mata, hewan-hewan organik yang kecil-kecil itu menjadi suatu makanan yang dibutuhkan oleh pohon. Nah, ketika unsur hara itu siklusnya baik, maka dari tajuk turun ke batang, terus turun ke seresah, dekomposisi, diserap pohon, terus dikeluarkan lagi menjadi zat oksigen ya dari pohon itu sendiri. Nah, untuk beberapa kasus memang tidak semua unsur hara itu bisa diserap oleh pohon karena berbagai macam faktor seperti tidak adanya sersah yang tadi yang dimaksud daun-daun yang jatuh, atau hutannya itu sudah rusak. Jadi tidak bisa ditampung oleh tajuk, melainkan langsung jatuh ke tanah dan juga hilang terlindih oleh air hujan, maka pohon tidak dapat menyerap secara maksimal. Nah, menyambung pertanyaan sebelumnya bahwasanya di sini bedanya. Nah, untuk yang saya sebutkan tadi bahwasanya ada proses jatuh ke tajuk, terus ada aliran stem flow di batang, habis itu jatuh ke tanah terdekomposisi. Nah, itu merupakan ciri-ciri hutan yang masih alami atau hutan alam. Nah, kita bisa menemui hutan-hutan tersebut di wilayah Kalimantan. Kalau teman-teman ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, itu masih adalah beberapa hutan yang alami. Itu prosesnya siklus haranya sangat lancar, namanya siklus hara tertutup. Jadi siklus hara tertutup itu hara yang terlepas itu lebih sedikit daripada hara yang menjadi input tadi dari air hujan. Sedangkan yang terbuka itu pelepasannya lebih besar. Jadi itu terjadi di beberapa hutan yang sudah tidak alami. Contohnya itu banyak yang ada di Jawa. Hutannya seragamnya sama. Seperti contoh kalau di Jogja itu ada tanaman jati. Satu kawasan itu ditanami tanaman yang sama, umurnya sama. Nah,
ini menjadi beberapa ada beberapa kekurangan. Untuk siklus haranya pastinya akan lebih mudah hilang karena seresanya akan lebih sedikit. Nah, untuk aliran batangnya juga tidak akan selancar pada hutan alam seperti itu. Jadi air hujan membawa hara, jatuh ke tajuk, terus jatuh ke tanah, habis itu dari tanah hilang terlindih, namanya terbawa erosi biasanya seperti itu. Nah, itu yang membuat tanaman tidak dapat menyerap secara alami. Nah, ini butuh bantuan-bantuan seperti pemupukan. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara hutan alam dan juga hutan tanaman, bahwasanya perlakuan untuk mendapatkan makanan pada hutan tanaman lebih tinggi karena harus ada suntikan berupa pupuk itu tadi, pupuk yang setiap tahun harus diberi NPK itu. Kalau misal di hutan alam udah nggak perlu, jadi udah langsung dari hujan turun, nggak perlu pemupukan, pohon akan tumbuh secara sendirinya secara alami seperti itu. Untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah ekologi ini, setelah mempelajari siklus hara, maka di sini mungkin teman-teman akan lebih banyak mengerti terkait dengan siklus hara, akan lebih banyak mengerti terkait dengan pertumbuhan pohon di hutan, akan lebih banyak mengerti terkait dengan bagaimana sih proses-proses yang ada di dalam hutan. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini, ada satu tugas terkait dengan, tadi kan saya sudah menyebutkan berbagai macam unsur hara mikro dan unsur hara makro. Ada C, ada CO2, ada N, ada P, ada K, ada yang unsur hara mikro, magnesium, zat besi, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa coba cari terkait dengan manfaat masing-masing unsur hara. Jadi manfaat CO2 itu apa untuk pohon, manfaat N itu apa untuk pohon, manfaat P apa untuk pohon, manfaat unsur K itu apa untuk pohon. Nah, juga terkait dengan unsur-unsur mikro seperti magnesium, zat besi, seng. Nah, bikin tabel, terus berilah masing-masing kegunaan pada unsur-unsur tersebut di dalam pohon itu sendiri. Oke, terima kasih. Itu saja tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.